Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 24. Siapa kau sebenarnya? Aku ingin ikut dengannya ke sekte, tetapi sekte Cakar Naga ditutup untuk sementara waktu bagi orang luar. Dia memintaku untuk mencarimu, dia selalu memikirkan alasan kenapa kau meninggalkan kami tanpa mengatakan satu patah kata sekalipun, ucap si alien setelah agak tenang. Wu Chen dengan perasaan bersalah duduk di sebelah si alien. Aku melihat kalian berdua di hutan saat sedang mencariku. Memiliki sahabat seperti kalian, adalah keberuntungan dari surga. Wu Chen mengelus cincin pemberian Yu Yun, dia menghirup napas berat, meninggalkan kalian merupakan sesuatu yang sulit untuk kulakukan. Hanya saja, jalan yang kupilih tidak seharusnya turut kalian tempuh. Si alien mendongakkan kepala saat mendengar Wu Chen berbicara. Dia masih tidak mengerti maksud perkataan sahabatnya itu. Namun bisa merasakan kesedihan pria bertopeng yang duduk di sampingnya. Aku tidak akan pernah tenang sebelum Sekte Pedang Emas mendapatkan pembalasan atas kematian Yu Yun. Setidaknya pria bernama Hong Jun itu harus mati di tanganku. Kebencian, dendam dan kesedihan terdengar menjadi satu dari suara berat iblis kecil. Si alien menyipitkan mata saat mendengar temannya berbicara. Kau, jangan-jangan kau yang merasa tidak yakin, gadis itu tidak melanjutkan perkataannya. Dugaanmu tidak salah, akulah orang yang memburu mereka, sangat disayangkan. Mereka melakukan penyamaran tanpa membawa identitas. Sekte Pedang Emas saat datang ke kota Yinzuan. Kalau tidak, mereka pasti sudah ada dalam genggamanku. Dasar bodoh, kenapa kalian para lelaki selalu berpikir sempit, apa kau pikir itu yang diinginkan oleh Yu Yun? Dia gadis baik, tidak akan menginginkanmu melakukan hal seperti itu. Xie Lian merasa sangat kesal saat mendengar penuturan Wu Chen. Sebelumnya Chung Li bertindak ceroboh bersama Yu Yang, kini baru saja bertemu dengan Wu Chen. Dia sudah mendengar sesuatu yang lebih gila. Dengan suara lemah dia berbicara, kakak Chung Li merahasiakan semuanya dariku. Dia selalu terlihat riang seperti biasanya. Aku merasa tidak berguna saat tahu dia diam-diam bergerak tanpa sepengetahuanku. Dia hanya ingin menjauhkanmu dari bahaya, ucap Wu Chen. Dia sekilas melihat dua orang tengah memperhatikan mereka dari kejauhan. Salah satu dari mereka adalah Sen Ma. Saudara Sen, sekarang bagaimana? Gadis itu bersama Chen Chen yang bertarung melawanmu sebelumnya. Orang itu sangat kuat, hanya kita berdua, tidak akan bisa menangkap gadis mantan murid Sekte Elang itu. Dua orang itu berbicara dengan pura-pura berbelanja di kios pinggir jalan. Kau pergilah dan panggil senior Lin Kong kemari, aku yakin pemuda itu tidak akan berkutik di hadapan senior, balas Sen Ma yang menatap Chen Chen tengah duduk bersama si alien. Gadis itu sudah mereka incar karena bersama dengan Chung Li, terutama setelah mereka mengetahui jika gadis itu dulunya juga berasal dari Sekte Elang. Tampaknya aku beruntung bisa membalas kekalahan darimu Chen Chen, mempermalukanku di depan banyak orang. Kau akan mati menyedihkan, batin Sen Ma yang ternyata merupakan bagian dari Sekte Pedang Emas. Sementara itu, di Sekte Cakar Naga. Bocah, apa yang kau katakan? Apa kepalamu benar-benar sudah rusak? Tetua Xiao sangat kesal, mendengar penuturan muridnya yang bernama Chung. Master Sekte juga terlihat tidak berdaya saat mendengar keputusan Chung Li. Kau sudah mendengar sendiri keputusan Sekte, bukan? Keputusan sudah ditetapkan. Kita akan berperang melawan mereka. Karena itulah Master, dan juga Guru Xiao. Aku tidak ingin menimbulkan banyak korban di pihak Sekte. Ini semua murni kesalahanku, aku sendiri yang harus menanggung akibatnya. Chung Li dengan perasaan bersalah merasa sangat malu. Dia menempatkan Sekte dalam bahaya akibat dendam, yang tidak ada hubungan sama sekali dengan rekan-rekan muridnya. Dia lalu mengeluarkan semua harta yang ada dalam artefak penyimpanannya. Sebagai permintaan maaf, murid akan memberikan hartaku yang tersisa pada Sekte. Sekte telah mengeluarkan banyak usaha untuk membantu budidaya kultivasiku, tetapi aku justru membalas kebaikan Sekte dengan masalah yang sangat besar. Pemuda yang baik, Master Sekte mengangguk saat menyadari jika murid mereka memiliki sikap luhur, tetapi ini bukan lagi menyangkut dirimu sendiri, masalah ini sudah menjadi pertaruhan bagi kehormatan sekteku. Meski Master menyukai sikap yang ditampilkan oleh Chung Li, dia masih tidak dapat menerima keputusan pemuda itu. Bagaimanapun juga, Chung Li termasuk murid berbakat. Bahkan sampai diangkat murid oleh Tetua Xiao.
Murid Chung mengerti dengan kondisi sekte, dan tidak akan menyalahkan jika sekte bahkan menyerahkanku pada pedang emas. Untuk itulah murid keluar dari sekte dengan sukarela agar sekte Cakar Naga tidak ditertawakan oleh dunia luar. Master sekte dan para tetua sudah lelah berusaha mengubah keputusan Chung Li, dalam perdebatan cukup melelahkan. Pada akhirnya keputusan pemuda itu diterima dengan berat hati. Simpanlah kembali semua hartamu, tidak. Mungkin lagi akan ada sekte yang mau menerima dirimu menjadi kultivator liar, kau akan membutuhkan banyak sumber daya dengan usaha yang jauh lebih keras. Mendengar perkataan Master Sekte Cakar Naga, Chung Li langsung bersujud mengucapkan terima kasih dan juga permintaan maaf. Keesokan harinya Chung Li meninggalkan sekte, kepergiannya dilepas rekan-rekannya sesama murid. Kuharap kita bisa berjumpa lagi saudara Chung. Aku ingin bertarung denganmu sekali lagi. Chung Li melambaikan tangan pada mereka, yang terus memberinya semangat. Jalan sebagai kultivator liar tidak pernah mudah. Hanya yang berani meniti benang antara hidup dan mati saja yang bisa mencapai puncak kultivasi, itu pun dalam waktu jauh lebih lama dibandingkan orang-orang sekte dan keluarga bangsawan. Tetua Xiao keluar dan menghadang langkah pemuda yang sebelumnya berstatus muridnya itu. Bocah, terimalah ini. Anggap saja ini hal terakhir yang bisa kuberikan padamu sebagai muridku. Guru, ini tidak. Chung Li berhenti berbicara, saat Tetua Xiao mengangkat tangan. Dia tidak bersedia menerima penolakan untuk apa yang dia berikan, beberapa sumber daya dan juga sedikit kristal roh monster tingkat 4. Kau memang sangat bodoh, jika tetap di sini, mungkin dalam setengah tahun kau akan menerobos ranah raja. Chung Li hanya diam saja mendengar beberapa wejangan terakhir dari gurunya, hingga pria berjanggut itu menanyakan sesuatu. Pemuda bernama Chen Chen di turnamen itu apa kau mengenalnya? Yang ditanya terlihat bingung harus menjawab apa. Aku belum bisa memastikannya guru, ucapnya setelah diam sejenak. Tetua Xiao mengangguk pelan, itu dia bukan pemuda dengan aura monster iblis di Sekte Elang. Aku cukup penasaran dengannya, tetapi saat kau memanggilnya, aku cukup yakin itu dia, walau penampilannya sedikit berbeda. Seperti itulah dugaan awal kami guru, tetapi dia terlihat seperti tidak mengenal kami. Tetua Xiao berjalan melewati Chung Li untuk kembali ke sekte, dia memberi peringatan pada Chung Li, jauhilah pemuda itu, dia terlahir dengan membawa banyak musuh bersamanya. Dekat dengannya hanya akan berakhir buruk untukmu. Apa maksudmu guru? Dia hanya orang biasa dari kota King Sui, balas Chung Li tidak mengerti, dia sudah berkali-kali menyelamatkanku saat berburu dulu, jika bukan karena dia juga, aku dan si alien tidak akan hidup sampai saat ini. Sesudah menghela napas pendek, Tetua Xiao kembali berjalan, tanpa menoleh dia memberi nasihat. Terakhir kali, tampaknya tidak akan berguna aku melarangmu, jika bertemu dengannya. Bawalah dia ke ibu kota kekaisaranmu, setidaknya di sana dia memiliki sedikit pendukung. Setelah mengatakan itu, Tetua Xiao sudah terbang kembali ke sekte, meninggalkan Chung Li dengan pikirannya sendiri. Siapa kau sebenarnya iblis kecil? Mendekati kota Yinzuan, Chung Li dikejutkan dengan kehadiran Yu Yang. Kenapa kau lama sekali? Aku sudah menunggumu dari pagi. Gadis itu terdengar sangat jengkel. Senior, kau, Chung Li hanya bisa tersenyum masam. Tampaknya Yu Yang juga memilih pilihan sulit untuk keluar dari sekte. Dua orang yang sudah menjadi buruan sekte. Pedang emas itu memulai langkah awal sebagai kultivator liar. Apa mereka masih mengikuti kita? Si alien yang tengah makan bersama Wu Chen di rumah makan bertanya dengan berpura-pura terlihat tidak menyadari jika mereka tengah diintai. Ya, jumlah mereka semakin bertambah banyak, setidaknya ada 7 orang saat ini, dengan 2 orang ranah raja, balas Wu Chen dengan tetap menyantap hidangan di atas meja. Ekspresi si alien menjadi tegang saat mendengar penuturan Wu Chen. Dia hanya seorang pemurnian Qi, sedang Wu Chen tidak diketahui kekuatannya dengan jelas. Hanya ranahnya saja yang jelas lebih rendah darinya. Tapi berdasarkan pengamatannya, temannya itu setidaknya bisa menghadapi ranah raja di tingkat rendah. Saudari Xie tenang saja, aku masih bisa menangani mereka, ucap Wu Chen menenangkan temannya yang terlihat mulai gelisah. Sepertinya mereka dari Sekte Pedang Emas. Ternyata si alien sempat mengenali seseorang dari mereka, kuharap tidak akan muncul ranah kaisar yang berada di arena bersama tetua Bu kemarin siang. Petik 2. Gadis itu terlihat semakin tidak tenang dengan pemikiran yang terus dibayangi kekhawatiran.
Mendengar perkataan temannya, Wu Chen justru tampak bersemangat. Sekte Pedang Emaskah? Senyum pemuda itu tampak berubah menjadi seringai menyeramkan di mata si alien. Dia benar-benar merasa Wu Chen jauh berbeda dibandingkan saat awal mengenal pemuda itu. Dulu iblis kecil yang dia kenal hanyalah seorang yang pendiam, tidak banyak bicara jika bukan hal yang penting. Sementara itu seorang prajurit kekaisaran tengah melaporkan keberadaan Wu Chen dan si alien pada Putri Mulian. Jadi dia bersama gadis dari camar sakti itu. Dari suaranya, putrimu tampak sedikit gelisah. Benar putri, kalau tidak salah nama gadis itu si alien. Mereka tampaknya tengah diincar oleh beberapa orang dari Sekte Pedang Emas yang belum meninggalkan kota. Prajurit itu melanjutkan laporan yang dia bawa. Putrimu menoleh pada Yao Pu. Apa paman mengetahui tentang keluarga Wu yang mendapat perlindungan dari ayahku? Tanya gadis bercadar itu pada pengawalnya. Tidak banyak putri, hanya yang sudah diketahui oleh orang-orang di kekaisaran saja. Mereka keluarga pelayan yang datang dari benua tengah untuk meminta suaka pada kekaisaran. Dari yang ku dengar, kaisar menerima mereka karena hutang budi di masa lalu saat yang mulia masih muda dan bertualang di benua tengah. Yao Pu merasa sangat heran dengan pertanyaan yang diajukan oleh putri yang dia kawal. Seharusnya gadis itu tahu lebih banyak dari dirinya tentang keadaan keluarga pelayan Wu. Kenapa ada seorang Wu di kota ini? Bukankah mereka menetap di ibu kota untuk menjauhi bahaya? Batin Mulian penuh tanda tanya. Dia pun pergi membawa kedua pengawal terkuatnya keluar dari penginapan yang disediakan oleh tuan kota. Dari bangunan paling tinggi di kota Yinzuan, Putri Mulian dengan mata peri yang dia miliki menatap keluar benteng. Dia melihat dua muda-mudi berkuda ke arah Sekte Cakar Naga. Sepertinya, mereka ingin menjemput pemuda yang menjadi buruan pedang emas, batin putri kedua kekaisaran. Tadi pagi berita tentang keluarnya Chung Li dari Sekte sudah menyebar, tentu sudah didengar juga oleh Chen Chen dan si alien. Siapa kau sebenarnya iblis Chen? Gumam Mulian dengan rasa penasaran. Dia juga melihat 7 orang berkuda mengikuti iblis kecil dari kejauhan. Tampaknya pedang emas sekali lagi akan kehilangan beberapa murid mereka. Putrimu terlihat lebih tenang kali ini, tapi senyum kecut di balik cadar mulai terpancar dari bibir gadis itu saat memperhatikan si alien yang berkuda di sebelah Wu Chen. Apa kita akan turun tangan putri? Kurasa bocah itu tidak akan mampu menghadapi ketujuh orang itu. Yao Pu walau tidak senang pada Chen Chen, tetapi setelah menyadari kekuatan pemuda itu membuat dia sedikit melunak. Kita tidak perlu melakukan apapun. Bahkan, menghadapi seorang kaisar, tidak akan sulit baginya. Yao Pu yang mendengar penjelasan putri langsung merinding. Seorang ranah pemadatan ki bisa sebanding dengan ranah kaisar, baru kali ini dia mendengarnya. Lin Kong bersama Shen Ma dan 5 murid Sekte Pedang Emas mengejar si alien dan Wu Chen. Jangan sampai mereka terlalu jauh dari kota, seru Lin Kong yang menjadi pimpinan kelompok pedang emas yang ingin menangkap si alien. Wu Chen hanya tersenyum tipis, karena rencananya berhasil menarik orang-orang itu keluar dari kota. Pergilah temui Chung Li saudari Xie, serahkan mereka padaku. Tidak, kita akan menghadapi mereka bersama-sama. Si alien tidak terima diperintah oleh Wu Chen untuk pergi meninggalkannya bertarung sendirian. Si alien menoleh ke belakang ke samping, tetapi Wu Chen sudah tidak ada di sana. Saat dia menoleh, ternyata pemuda itu sudah berhenti dan memutar arah kudanya. Mau tidak mau si alien segera menarik tali kekang kuda untuk menghentikan laju kuda itu berlari. Kuda yang dia tunggangi meringkik dan berbalik arah setelahnya. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.